semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini seseorang yang ditakdirkan untuk kamu miliki seutuhnya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam keberlimpahan. Oke. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak, bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi pastikan kamu ambil positifnya saja dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Page of Pentacle. Di sini ada Eight of Swords. Ada Nine of Pentacle. Ada The Tower di sini. Dan ada Five of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu, oke? Ada Page of Pentacle. Saya di sini melihat kayak ada jalan ya. Ada jalan tentang perubahan, keberuntungan, kebahagiaan untuk kamu. Ada jalannya ya, mungkin memang awalnya ada peristiwa yang terjadi, tetapi pada akhirnya peristiwa itu yang membuka jalan, membuka jalan untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang kamu harapkan, kamu inginkan. Artinya di sini ada kekecewaan, ada kesedihan, ada penderitaan, tetapi itu sepertinya adalah prosesnya. Itu adalah tangga atau tahapan untuk kamu bisa memiliki atau bisa menemukan sesuatu hal yang bisa merubah kehidupan kamu. Ini bisa menemukan seseorang atau pekerjaan atau apapun ya yang akan bisa merubah hidup kamu jadi lebih positif, lebih baik. Di sini ada Pentacle, oke? Ada keberkahan, ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu ke depannya. Entah itu bertemu dengan seseorang yang akan benar-benar mengangkat derajat kehidupan kamu. Ada seseorang yang kamu temukan yang benar-benar membuat kamu di sini lebih produktif, atau memang ada seseorang yang memberikan peluang atau kesempatan untuk kamu bisa merubah kehidupan kamu. Artinya di sini ada jalannya, dan ini tidak kebetulan. Ini tidak kebetulan karena ada peristiwa di balik semua itu, karena ada takdir untuk kamu yang memang saya melihat ya harus sabar ya, harus sabar. Awalnya di sini kamu harus sabar untuk melewati setiap ujian atau cobaan dalam kehidupan kamu, karena pada akhirnya ada hikmah yang luar biasa. Ada jalannya di sini kamu mendapatkan sesuatu hal yang hebat. Entah itu menemukan seseorang atau kesempatan atau peluang, artinya akan ada perubahan yang sangat signifikan nantinya dalam kehidupan kamu. Oke? Ada Eight of Swords. Dan di sini saya melihat sepertinya ada sebagian kamu yang mungkin butuh bantuan ya, atau memang tidak bisa lepas sendiri dari ya mungkin dari belenggu, dari trauma, atau dari hal-hal yang menyakitkan di masa lalu. Ada yang mungkin di antara kamu yang memang butuh seseorang ya untuk bisa melepaskan kamu dari belenggu masa lalu ini. Karena saya melihat di sini ada yang kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bahkan untuk lepas dari semua itu, kamu nggak sanggup. Tapi di sini saya melihat
apapun keadaan kamu saat ini, yang mungkin ada yang dalam hubungan yang toksik, atau dalam bertahan karena sesuatu hal yang sebenarnya sudah tidak membuat kamu nyaman ya sebenarnya. Tapi pada akhirnya apapun itu ada bantuan di sini. Oke, ada bantuan, ada seseorang yang akan ya kayaknya memberikan pertolongan untuk kamu. Pertolongan untuk kamu ya bisa lepas dari situasi atau kondisi yang mungkin menyakitkan, yang membuat kamu terikat. Oke, yang memang ya ini yang kamu butuhkan. Ada sebagian kamu yang memang butuh bantuan saat ini, yang mungkin merasa sendiri, merasa tidak ada tempat untuk berbagi. Tapi di sini akan ada seseorang, ya entah itu dari teman masa lalu atau dari orang yang baru, tapi akan ada seseorang yang akan mengerti dan memahami tentang situasi dan kondisi yang sedang kamu hadapi saat ini, atau dalam hubungan, atau kehidupan, atau kesulitan dalam finansial, apapun ya, akan ada seseorang yang akan menyelamatkan kamu di sini. Artinya, sepertinya kartu ini tentang seseorang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu, memberikan jalan, melepaskan kamu dari sesuatu hal yang menyakitkan. Ada Nine of Pentacle juga di sini, ini juga adalah keberuntungan ya. Ini tidak lepas dari keberuntungan ya. Ya memang udah ditakdirkan kayaknya untuk kamu. Banyak hal yang mungkin kamu pelajari dari hal-hal yang terjadi di masa lalu ya. Ya mungkin ada kesulitan, ada rintangan, ada hambatan. Ada yang mungkin menghalang-halangi kamu untuk bisa sukses. Ada yang menghalang-halangi kamu untuk bisa bahagia di sini. Ada yang mungkin seseorang yang belum bisa move on dari kamu, padahal dia udah nyakitin kamu. Ada ya yang mungkin seperti itu, artinya kamu belum bisa benar-benar lepas dari masa lalu, karena mungkin seseorang ini masih menghantui kamu ya, masih artinya belum bisa membebaskan kamu. Artinya seseorang ini belum bisa benar-benar melepaskan kamu dengan orang lain. Ini bisa tentang mantan, tentang orang yang pernah punya hubungan dengan kamu, yang belum bisa move on dari kamu, yang benar-benar belum bisa melepaskan kamu dengan orang lain. Itu terlihat sangat egois ya, karena artinya kalau dia ya seenaknya saja melakukan sesuatu hal yang dia inginkan, tetapi dia tidak memberikan ruang atau memberikan kesempatan itu kepada kamu untuk bahagia. Seseorang yang sangat egois di sini, tapi di sini kamu harus lebih tegas, kamu harus lebih waspada, kamu harus lebih punya pendirian yang kuat untuk melakukan sebuah penolakan ya, karena saya mengerti ya, mungkin masih ada perasaan ya, masih ada rasa sayang, ada rasa cinta, karena mungkin hubungan ini sudah terjalin cukup lama. Tapi itu kembali lagi, kamu harus lebih mencintai diri kamu sendiri untuk tidak lagi disakiti, untuk tidak lagi terkekang dalam dalam masa lalu. Kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri. Ada The Tower, karena memang di sini ada kehancuran, ada perpisahan ya yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu, atau beberapa kali terjadi tentang perpisahan atau tentang ya hubungan yang penuh dengan ketoksikan ya, kasar, manipulatif, atau perselingkuhan. Ada yang kayaknya ada orang ketiga yang berusaha untuk merusak semua itu. Tapi di sini apapun itu, saya melihat kamu sudah mampu untuk berusaha untuk kembali menata kehidupan kamu, memperbaiki kehidupan kamu, dan saya melihat kamu sudah punya fondasi yang kuat ya, untuk tidak gampang jatuh cinta. Gampang jatuh cinta terhadap seseorang yang ternyata hanya kayak ingin memanfaatkan, atau hanya ingin melampiaskan nafsu, atau apapun itu, atau memang tidak ada keseriusan, atau memang ada sebenarnya orang yang udah punya pasangan dekat sama kamu. Artinya kamu sudah saat ini sudah berani untuk melakukan penolakan seperti itu ya. Artinya kalau itu tidak baik untuk kamu ya, kamu nggak mau ambil resiko, kamu nggak mau terjerumus masuk ke lubang yang pada akhirnya sulit untuk kamu lepas nantinya. Jadi kamu nggak mau ambil jalan yang salah, karena mungkin ada hanya keinginan sesaat, atau rasa suka sesaat, atau hanya untuk melampiaskan melampiaskan kesalahan, atau melampiaskan perasaan yang sakit hati dulunya.
Kamu sudah tidak seperti itu, kamu sudah lebih memikirkan untuk kedepannya, untuk dampak atau resiko yang akan ada jika kamu melakukan sebuah kesalahan. Karena biasanya kesalahan itu ada yang dilakukan di saat kita sadar, oke? Kesalahan yang dilakukan di saat kita sadar, tentunya itu akan membuat penyesalan yang luar biasa. Jadi itu yang perlu harus kamu waspadai atau jauhi. Jangan sampai itu merusak masa depan kamu nantinya. Ada 5 of Wands dan memang butuh perlawanan yang luar biasa ya, mungkin di dalam diri kamu sendiri. Ini mungkin menyangkut diri kamu sendiri ya. Ada keinginan, ada nafsu, ada sesuatu hal yang mungkin sulit untuk kamu kendalikan. Tetapi pada akhirnya saya melihat kamu akan mampu untuk mengendalikan diri kamu untuk menolak atau mengatakan tidak terhadap sesuatu hal yang kamu tahu itu salah. Kamu tahu keputusan itu salah. Dan dari situ kamu nantinya akan lebih berusaha berpikir positif, berusaha untuk memikirkan bahwa apa yang kamu lakukan ini ada resikonya loh, ada konsekuensinya. Jadi penting juga untuk kamu lebih berhati-hati, penting untuk mempertimbangkan sesuatu hal, jangan sampai keinginan, ambisi, nafsu menjerumuskan kamu yang pada akhirnya membuat kamu menyesal. Oke? Kita lanjut. Oke, di sini ada Alicia of Life, ada Play, di sini ada Break the Chain, ada Share Your Voice, dan di sini juga ada Trust Your Path. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini banyak perubahan yang luar biasa ya, yang mungkin terjadi dalam kehidupan kamu atau dalam pribadi kamu sendiri di sini. Saya melihat kamu sudah berhasil untuk merubah cara pandang kamu terhadap sesuatu hal, untuk lebih positif, untuk lebih bisa mengendalikan setiap keinginan, mengendalikan setiap ambisi, untuk lebih memikirkan dampak dan resiko. Jangan sampai apa yang kamu putuskan, apa yang kamu pilih pada akhirnya membuat kamu menyesalinya. Artinya kamu sudah mampu melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Tidak melihat sesuatu itu dari hanya penampilan luarnya saja, tetapi lebih melihat kepada sisi-sisi yang berbeda. Dan bisa berpikir lebih tenang, tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa. Oke, kamu juga tidak mau memaksakan sesuatu hal karena berusaha untuk menjalani hidup apa adanya ya, mengalir seperti air, tapi tetap berani untuk melakukan perubahan, berani untuk melangkah. Di sini ada Break the Chain. Saya melihat kamu berani untuk melangkah. Artinya kamu sudah benar-benar terlepas dari masa lalu, terlepas dari sesuatu hal yang toksik. Berani untuk melangkah atau melihat ke depan, tidak lagi melihat ke belakang, karena itu hanya akan membuat kamu tidak fokus untuk masa depan ya. Jadi saat ini kamu memberanikan diri untuk melangkah karena bisa saja hal yang luar biasa kamu dapatkan di sini. Ya berbeda cerita jika kamu terbelenggu ya, atau dalam keterpurukan atau stuck di keadaan kamu yang seperti itu, artinya kamu tidak akan mendapatkan sebuah perubahan. Jadi semua itu mulai dari diri kamu sendiri. Kuncinya itu ada dalam diri kamu sendiri di sini. Oke? Jadi beranikan diri kamu, timbulkan kepercayaan diri kamu ya. Intinya jujur ya, jujur terhadap diri kamu sendiri. Sepertinya apa sih yang benar-benar kamu inginkan saat ini? Apa sih yang kamu prioritaskan saat ini? Tentunya itu adalah untuk kehidupan kamu yang lebih baik ya, untuk kedepannya. Dan itu harus dimulai dari diri kamu sendiri, untuk lebih melakukan sebuah perubahan, merubah cara pandang kamu, sudut pandang kamu. Ya mungkin awalnya kamu selalu terbawa emosi atau selalu dalam kemarahan di saat ada sesuatu hal yang menyakitkan, tetapi di sini kamu sudah lebih sabar, kamu sudah lebih bisa mengendalikan setiap kemarahan, untuk lebih berpikir positif, untuk melihat sesuatu itu dari tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi dari sisi-sisi yang berbeda.
Artinya tidak langsung menyimpulkan ya, tidak langsung menyimpulkan sesuatu, tapi lebih memikirkan sesuatu itu agar nantinya kamu tidak salah dalam mengambil keputusan. Oke, saat ini kamu sudah berani untuk bersuara ya. Ya mungkin selama ini kamu diam, kamu mungkin terlalu menjaga perasaan seseorang. Oke, ya mungkin tidak berani, takut nyakitin perasaan orang, tapi sebenarnya kamu di sini juga punya perasaan ya untuk dijaga. Kamu berhak untuk bersuara ya, kalau memang itu tidak baik untuk kamu ya kamu harus berani untuk mengatakan tidak. Kamu harus berani untuk melakukan penolakan. Oke, yakin kepada diri kamu sendiri. Apapun nantinya yang kamu putuskan, apapun yang nantinya kamu pilih, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Karena di sini saya melihat kamu sudah lebih dewasa, kamu sudah lebih realistis ya dalam hidup, sudah tidak terlalu menggunakan perasaan, karena bisa saja itu nyakitin pada akhirnya, karena terlalu percaya, terlalu baik. Oke, ya mungkin kurang berhati-hati. Jadi saat ini kamu lebih berusaha untuk menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk lebih memutuskan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang bersedih, untuk kamu yang sedang dalam kegalauan, gelisah, atau apapun ya yang terjadi dalam kehidupan kamu di saat ini. Dan semoga ini bisa membuat kamu kuat, memberikan pencerahan untuk lebih tahu lagi apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kamu. Ya, artinya kamu lebih bisa mengendalikan terhadap keinginan, ambisi, hawa nafsu, oke? Agar kamu tidak menyesali apa yang akan kamu putuskan nantinya, oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!